Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Wibisana dengan NIM 2524038. Bella, saya di sini akan menjelaskan materi-materi yang diberikan oleh Bapak dosen. Yaitu masuk kita ke materi pertama, yaitu apa itu komputer. Jadi kita sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita tentu harus mengetahui apa itu komputer. Jadi komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu menyimpan dan mengolah suatu data. Dan komputer juga biasanya bisa digunakan untuk membuat video, foto, ataupun dokumen-dokumen yang lain. Dan tentu saja komputer ini memiliki beberapa komponen dasar yang penting, yaitu yang pertama yaitu hardware. Hardware itu adalah perangkat keras dari komputer, yaitu contohnya seperti keyboard, mouse, dan hard disk. Dan yang kedua itu komponennya yaitu software. Apa itu software? Jadi software itu adalah sebuah perangkat lunak yang ada di komputer, yaitu berisikan sistem operasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi perangkat lunak, contohnya seperti Microsoft Windows dan Word. Dan yang ketiga itu brandware. Nah, brandware itu sendiri bisa disebutkan dengan pengguna atau usernya, yaitu seperti kita sendiri. Dan selanjutnya ada juga komputer ini memiliki beberapa jenis yang begitu banyak. Contohnya yang pertama yaitu PC. PC ini adalah komputer yang dirancang untuk digunakan oleh pribadi. Contohnya seperti sekarang banyak anak-anak muda yang merancang sendiri PC-nya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, seperti itu main game atau kegiatan lainnya. Dan yang kedua itu komputer desktop. Jadi komputer ini digunakan biasanya di sekolah, di kantor, ataupun di rumah. Contohnya seperti di sekolah-sekolah atau di kampus, di kantor, orang banyak juga menggunakan komputer desktop ini. Dan yang ketiga itu laptop. Jadi laptop ini kepemilikan laptop kita pribadi yang bisa kita gunakan kapan saja dan di mana saja, karena laptop ini lebih mudah dibawa kemana-mana saja. Dan yang keempat, tablet. Jadi tablet ini adalah suatu komputer yang layarnya itu bisa di layar sentuh seperti Android atau HP gitu kan. Nah, dan yang kelima itu komputer server. Jadi komputer server ini biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah data melalui jaringan-jaringan. Dan yang keenam itu workstation, yaitu komputer yang dirancang untuk mengerjakan tugas-tugas pemrosesan grafis. Dan yang ketujuh yaitu mainframe, itu komputer yang digunakan untuk memproses segala data yang sangat besar. Jadi biasanya komputer jenis ini digunakan untuk memproses data-data yang besar yang tidak bisa digunakan oleh komputer jenis-jenis lain. Dan yang terakhir yaitu superkomputer. Jadi superkomputer ini adalah jenis komputer yang paling kuat yang pernah ada. Soalnya dari semua jenis-jenis komputer yang ada, komputer inilah yang paling kuat dan yang paling tahan. Dan kita masuk ke manfaat-manfaat komputer. Ya seperti yang kita lihat zaman sekarang kan perkembangan teknologi itu sangat pesat. Jadi zaman-zaman sekarang ini banyak menggunakan komputer itu banyak bermanfaat bagi kita semua. Contohnya seperti sarana hiburan, ya. sarana hiburan. Jadi sebagai sarana hiburan itu maksudnya yang seperti yang kita bisa lihat di zaman sekarang ini, anak-anak banyak juga menggunakan komputer atau jenis-jenis komputer yang lain itu sebagai sarana hiburan. Contohnya seperti mereka untuk bermain game, mendengarkan musik, ataupun memutar video.
Dan fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana kerja. Jadi seperti yang kita lihat juga kan di perkantoran atau tempat kerja lainnya, mereka menggunakan komputer ini untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi untuk sarana komunikasi. Jadi komputer ini kan sudah ada jaringan internetnya nih. Jadi seperti kita ingin berkomunikasi atau ingin memberi kabar kepada saudara-saudara kita yang jauh. Jadi tentu saja kok adanya komputer ini mempermudah kita untuk berkomunikasi kepada mereka yang di sana. Dan yang terakhir itu sebagai sarana sarana penjualan gitu, ibaratnya sebagai sarana untuk mempermudah kita untuk mempromosikan barang atau untuk mempermudahkan kita mempromosikan barang-barang yang kita jual. Sekian materi tentang dasar-dasar komputer. Lanjut ke materi yang kedua. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu hardware. Apa itu hardware? Hardware itu adalah sebuah perangkat keras yang bentuk fisiknya itu bisa kita rasakan dan kita lihat sendiri. Hardware juga bisa disebut sebagai otaknya komputer. Karena tanpa adanya hardware, tidak mungkin bagi komputer untuk bekerja. Dan hardware juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki bentuk fisik, yang kedua fisiknya itu keras, dan terdapat dan ciri-ciri yang ketiga terdapat di bagian luar komputer, dan yang keempat yaitu penghubung antara user dan software. Dan hardware juga memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama input. Jadi input ini adalah program yang memberikan atau yang berisikan instruksi kepada komputer yang diberikan oleh usernya. Contohnya seperti di monitor, mouse, dan keyboard. Dan yang kedua itu output. Jadi output ini adalah sebuah program yang menghasilkan informasi yang diberikan komputer yang bisa dipahami oleh usernya. Contohnya yaitu berupa gambar, video, atau audio. Dan tentunya informasi itu ditampilkan oleh perangkat keras, contohnya seperti layar. Dan selanjutnya yaitu proses. Jadi proses ini adalah program yang berguna untuk memproses atau mengolah semua data yang ada di komputer. Contohnya seperti CPU dan RAM. Dan yang keempat, penyimpanan device. Jadi setiap komputer itu pasti memiliki penyimpanan untuk menyimpan semua data yang ada pada komputer tersebut. Contoh tempat penyimpanan itu seperti hard disk ataupun memori. Dan hardware juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mendukung kerja komputer, yang kedua yaitu menerima input, dan yang ketiga yaitu untuk mengolah data, dan yang keempat itu untuk menyimpan data. Sekian materi tentang hardware. Kita lanjut ke materi yang ketiga ya.
materi ketiga yaitu software. Jadi apa itu software? Jadi software itu adalah sebuah perangkat lunak yang berisikan instruksi-instruksi untuk menjalankan suatu program komputer. Dan software juga saling berhubungan antara software dan hardware. Dan software ini juga bisa juga disebut dengan nyawa. Jadi tanpa nyawa otak itu tidak akan berfungsi. Begitulah hubungan antara software dan hardware. Dan software juga memiliki beberapa bagian, yaitu sistem operasi. Yang pertama itu sistem operasi. Jadi program sistem operasi ini yaitu program yang mengolah sumber daya dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Contohnya yaitu Microsoft Windows. Dan Microsoft Windows ini juga seperti yang kita tahu memiliki banyak jenis. Yang pertama itu dari Windows 7, 8 dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Jadi program ini digunakan untuk menerjemah instruksi-instruksi yang diberikan oleh pengguna atau user yang agar dapat dipahami oleh komputer, yaitu contohnya HTML, Python dan C++. Dan bagian yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi. Jadi program komputer ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh aplikasi lunaknya seperti Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini kan biasanya digunakan untuk pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya yaitu ada juga software jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Yaitu yang pertama firmware. Jadi firmware ini jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Dan yang kedua itu freeware. Jadi firmware ini tidak memiliki batas waktu ketika kita gunakan, tetapi freeware ini memiliki kekurangannya, itu tidak lengkapnya fitur ketika kita menggunakan software jenis ini, kita tidak dapat melakukannya dengan maksimal karena kurangnya fitur tersebut. Dan yang ketiga yaitu hardware. Jadi perangkat ini digunakan bila kita gunakan tidak akan menggunakan biaya, tetapi hardware ini memiliki kekurangannya, yaitu munculnya iklan-iklan yang banyak ketika kita memakai software ini. Dan selanjutnya itu open source. Jadi perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya saja. Dan yang kelima itu malware. Jadi software malware ini adalah software yang paling berisiko karena software ini sangat berbahaya, seperti yang pernah saya lihat di beranda atau di internet itu. Software ini ketika disalahgunakan akan menyebabkan virus yang sangat berbahaya, yaitu dapat merusak sistem atau komponen komputer. Dan selanjutnya yaitu adalah shareware. Jadi software ini
perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan tertentu secara gratis. Dan juga software ini kita lanjut dan fungsi software ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai kebutuhan komputer. Yang kedua, untuk mengatur perangkat keras. Dan yang ketiga, sebagai penghubung antara komponen-komponen hardware dan komponen software. Dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi program yang ada di dalam komputer. Sekian materi dari software yang telah saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu arsitektur komputer. Apa itu arsitektur komputer? Jadi arsitektur komputer itu adalah sistem dari berbagai komponen-komponen komputer yang saling bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan tugasnya. Dan selanjutnya itu arsitektur komputer itu juga memiliki beberapa elemen-elemen yang sangat penting, yaitu yang pertama CPU. Apa itu CPU? Jadi CPU itu juga adalah otak dari komputer yang mengontrol aliran data yang dilakukan oleh CPU. Contohnya seperti ALU. Apa itu ALU? Jadi ALU itu adalah bagian yang menangkapi bagian operasi aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan, dan logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Dan selanjutnya yaitu control unit. Apa itu control unit? Yaitu yang mengatur instruksi dan sistem komputer dalam mengarahkan data dari komponen satu ke komponen yang lain. Dan yang ketiga yaitu register, yaitu pengumpulan data sementara dari dalam CPU. Selanjutnya elemen-elemen yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu adalah memori. Apa itu memori? Jadi memori itu adalah sistem komponen untuk menyimpan data yang dilakukan oleh CPU. Contohnya seperti RAM dan ROM. Dan komponen selanjutnya yaitu sistem bus. Jadi sistem bus ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan suatu komponen sehingga dapat mentransfer data. Yaitu ada juga jenis-jenis sistem bus, yaitu yang pertama data bus, yaitu mentransfer data antar sesama komponen. Nah, yang kedua itu address bus, yaitu untuk menunjukkan alamat memori tempat data tersebut. Yang selanjutnya itu control bus, yaitu untuk mengirim alamat kembali. Dan selanjutnya elemen-elemen selanjutnya yaitu input dan output. Jadi input dan output ini berfungsi untuk mengirim dan menampilkan suatu data. Dan selanjutnya itu penyimpanan sekunder. Jadi penyimpanan sekunder ini digunakan untuk menyimpan data permanen, contohnya seperti SSD. Dan selanjutnya itu sistem jam. Jadi sistem jam ini adalah program yang memberikan pulsa waktu untuk menentukan kecepatan kerja CPU. Dan yang selanjutnya yaitu adalah arsitektur von Neumann dan Harvard, yaitu yang pertama yaitu arsitektur von Neumann, yaitu sistem di mana instruksi program itu disimpan di tempat yang sama. Dan Harvard itu adalah memisahkan memori antara data dan instruksi. Dan selanjutnya itu Piperline. Jadi di sini program itu adalah teknik
pemrosesan CPU untuk mengakses beberapa instruksi secara bersamaan. Dan yang kesembilan yaitu CACE, yaitu memori kecil berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dan yang terakhir adalah GPU, yaitu untuk mengakses pemrosesan grafis secara kompleks. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau tutur kata bahasa saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.